Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, pernah nggak sih kepikiran kenapa kita sering banget menganggap kekuasaan itu semacam kunci jawaban buat semua masalah hidup? Sejak kecil, kita seolah dikondisikan buat percaya kalau sukses mencapai puncak status dan otoritas itu adalah tiket emas kita untuk bebas dari kerasnya kehidupan. Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal membongkar beberapa fakta mengejutkan dari sumber-sumber yang menunjukkan realitas yang jauh berbeda soal kekuasaan modern. Kita bakal lihat kenapa kekuasaan itu seringkali jadi hal yang paling dilebih-lebihkan di dunia ini. Oke, langsung aja kita mulai. Coba deh renungkan pertanyaan ini sebentar. Apakah menduduki posisi puncak benar-benar membebaskan Anda? Kita tuh punya semacam keyakinan sosial yang udah mengakar banget. Kalau punya jabatan dan status, itu otomatis ngasih kita kebebasan dan kendali mutlak atas hidup kita. Kita sering mikir, wah kalau saya yang jadi bosnya, saya bebas dong ngapain aja. Tapi pertanyaannya, apa iya? Atau jangan-jangan posisi puncak itu cuma membawa Anda masuk ke dalam bentuk kurungan jenis baru? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama, fantasi tentang kendali. Kita akan bahas mitos-mitos di balik kekuasaan. Ekspektasinya tuh biasanya begini, kita mikir kita bakal punya kendali penuh secara sepihak. Banyak banget orang mengejar kekuasaan murni karena mereka pengen agensi total. Mereka berasumsi kalau status yang lebih tinggi itu bakal otomatis menyelesaikan semua masalah mereka dan ngasih mereka kebebasan bertindak yang tanpa batas, ibaratnya kayak dewa yang bisa ngatur dunia dari atas. Padahal, realitas operasional di lapangan jauh banget dari fantasi manis ini. Makanya, kita masuk ke bagian kedua nih, ilusi kendali. Saatnya melihat realitas yang sebenarnya dihadapi sama para pemimpin. Coba perhatikan kontras yang lumayan mencolok antara ekspektasi dan realitas ini. Di satu sisi, ada ekspektasi masyarakat umum yang membayangkan kendali total, rasa hormat yang tulus dari orang-orang, dan kebebasan mutlak. Tapi realitasnya sangat berbeda. Kendali yang dimiliki ternyata cuma parsial, rapuh, dan gampang banget dibatasi oleh banyak pihak, entah itu dewan direksi, pasar yang bergejolak, atau opini publik. Terus, alih-alih dapat kebebasan, Anda malah memikul tanggung jawab yang super berat dengan ruang gerak yang makin sempit. Jadi, kekuasaan itu sebenarnya sebuah pertukaran. Semakin besar otoritas Anda, semakin besar juga beban tanggung jawab yang harus dipikul atas sistem yang seringkali nggak bisa Anda kendalikan secara langsung. Ada satu kutipan yang benar-benar ngena banget dari sumber kita untuk menggambarkan situasi ini. Katanya, mereka tidak seperti penguasa wilayah, melainkan lebih seperti rusa yang dikelilingi oleh para pemburu. Metafora yang tajam banget kan? Bayangin aja Anda jadi seorang CEO atau presiden. Anda pikir Anda itu sang penguasa, padahal nyatanya Anda malah berada dalam mode bertahan hidup dan harus terus waspada. Anda tiba-tiba jadi sasaran tembak, mewarisi kesalahan atas kegagalan sistemik, kayak krisis ekonomi atau masalah perusahaan yang sebenarnya nggak punya kekuatan nyata untuk Anda cegah. Setiap gerak-gerik Anda diawasi dengan ketat, dan setiap keputusan yang diambil ujung-ujungnya harus berkompromi. Dari tekanan yang luar biasa tadi, kita beralih ke bagian ketiga, isolasi di puncak. Mari kita bicarakan soal rasa kesepian yang mengintai mereka yang ada di atas. Poin krusialnya ada di konsep yang disebut filter penjilat ini. Saat Anda naik jabatan ke posisi puncak, kualitas informasi yang Anda terima itu mulai membusuk. Kenapa bisa gitu? Karena bawahan Anda biasanya berhenti ngomong jujur. Mereka jauh lebih suka ngomongin hal-hal yang menurut mereka pengen Anda dengar. Sanjungan, bukan fakta. Nah, ini bahaya banget karena menciptakan semacam ruang gema yang bikin keputusan yang diambil jadi keliru. Nggak cuma itu, hal ini juga menumbuhkan isolasi klinis yang mendalam dan bikin Anda terus-terusan curiga sama motif orang lain. Ujung-ujungnya, Anda nggak bisa lagi bedain mana teman sejati dan mana yang cuma mau manfaatin Anda. Isolasi yang ekstrim ini pada akhirnya mengunci Anda ke dalam apa yang disebut sebagai sangkar emas persona. Kekuasaan itu secara nggak langsung memaksa Anda untuk tunduk pada protokol yang kaku dan terus-menerus ngejaga citra publik tertentu. Anda jadi terjebak dalam sebuah persona palsu yang cuma berfungsi buat ngelayani hierarki dan ekspektasi orang banyak, bukan buat pertumbuhan pribadi Anda. Karakter spontan Anda mati. Makanya, nggak heran kalau mereka yang ada di puncak sering ngerasa terkurung, walaupun ya jeruji penjaranya terbuat dari emas murni. Sekarang kita sampai di ironi terbesarnya di bagian keempat, paradoks kekuasaan. Kita bakal lihat gimana status itu aktif merubah karakter manusia. Berdasarkan riset psikologi, paradoks kekuasaan ini terjadi ketika sifat-sifat baik yang dulu ngebantu Anda naik ke puncak, kayak empati, kolaborasi, dan kecerdasan sosial, malah pelan-pelan terkikis habis oleh kekuasaan itu sendiri. Ironis banget ya,
Begitu dominasi itu berhasil diamankan, kemampuan seseorang buat melihat dari sudut pandang orang lain itu menurun drastis. Sementara sifat impulsif dan pemikiran yang cuma mentingin diri sendiri malah melonjak tajam. Biar lebih jelas, mari kita bedah satu-satu efek destruktifnya. Pertama, perlahan Anda mulai kehilangan kepekaan buat ngerasain apa yang dibutuhin orang lain. Kedua, Anda jadi jauh lebih impulsif dan mulai ngelihat orang lain sekedar sebagai alat. Terus, karena Anda terisolasi dari kritik yang jujur berkat si filter penjilat tadi, kompas moral Anda lama-lama bisa terkikis. Dan yang paling miris itu ada yang namanya efek substitusi. Banyak orang gunain kekuasaan ini ibarat perban tipis, cuma buat menutupi rasa nggak aman atau kekosongan batin di masa lalu. Padahal kekuasaan itu penyembuh yang sangat buruk. Dia cuma ngasih distraksi, bikin moral seseorang jadi bolong, sementara luka batin aslinya tetap aja nggak sembuh-sembuh. Melihat ngerinya resiko-resiko tadi, kita masuk ke bagian kelima. Kerapuhan status. Kita bahas kenapa hadiah yang paling dicari ini sebenarnya adalah sebuah utang. Jadi begini, di posisi puncak itu Anda harus rutin ngebayar yang namanya pajak kompleksitas. Buat Anda yang suka banget sama fokus kerja yang mendalam atau menikmati kedamaian dalam mengasah sebuah keahlian, siap-siap aja buat kehilangan itu semua. Kenapa? Karena kapasitas mental Anda bakal habis terkuras buat ngurusin politik kantor, mati-matian menangkis ancaman, baik itu nyata maupun sekedar imajinasi, dan sibuk madamin ribuan masalah kecil yang muncul tiap hari. Intinya, Anda menukar kedamaian dari pekerjaan yang Anda cintai dengan kebisingan manajemen yang gak ada habisnya. Lalu, apa pengorbanan itu sepadan sama euforia saat berhasil dapat jabatannya? Nyatanya nggak juga. Disinilah adaptasi hedonis bermain. Persis kayak kalau kita dapat uang kaget, sensasi euforia dari gelar atau kekuasaan baru itu bakal cepet banget terasa biasa aja. Akibatnya, para pemimpin ini seolah berlari di atas treadmill status yang nggak ada ujungnya, terus-terusan butuh label kekuasaan yang lebih tinggi cuma buat ngerasain tingkat kepuasan yang sama. Ditambah lagi fakta kalau kekuasaan itu sangat bergantung sama hal eksternal yang nggak bisa ditebak, kayak pasar dan sekedar keberuntungan, makanya kekuasaan itu sebenarnya fondasi yang benar-benar rapuh buat identitas kita. Terus kalau gitu, apa dong solusinya? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, mendefinisikan ulang makna kebebasan sejati. Coba kita bandingkan dua jalur yang beda banget ini. Di satu sisi, ada kekuasaan dominasi, yaitu berkuasa atas orang lain, ini yang sedari tadi kita bahas, sifatnya sementara, gampang hancur, dan bikin capek karena butuh perintah dan main politik terus-terusan. Tapi di sisi lain, ada kekuasaan generatif. Kekuasaan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Ini sifatnya jauh lebih tahan lama dan ngasih Anda kemandirian karena dibangun murni di atas kepercayaan, ide-ide segar, dan keahlian Anda. Faktanya, mengejar otonomi, yakni memegang kendali atas hidup Anda sendiri dengan syarat-syarat Anda sendiri, itu adalah titik ideal yang paling pas buat dapat kehidupan yang benar-benar bermakna, tanpa harus repot menanggung beban mendominasi orang lain. Jadi, apa aja panduan praktis yang bisa kita terapin dari semua ini? Hal pertama dan paling penting, kejarlah otonomi, bukan dominasi besar-besaran. Daripada bergantung sama kendali eksternal yang bisa lenyap dalam semalam, mending fokus ke penguasaan diri, karena keterampilan dan kebijaksanaan dari dalam diri itu sifatnya permanen. Dan kalaupun Anda kebetulan berada di posisi yang punya otoritas, hadapilah dengan santai. Anggap aja kekuasaan itu sekedar alat buat melayani orang lain dan memperbaiki keadaan, bukan sebagai tujuan akhir apalagi tolak ukur harga diri Anda. Pada akhirnya yang terpenting adalah ngebangun dampak positif lewat kepercayaan, ide, dan relasi yang tulus. Nah, sebagai penutup sesi kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding buat direnungkan. Seandainya besok Anda tiba-tiba menduduki singgasana tertinggi, apakah Anda masih bakal mengenali sosok yang duduk di sana? Atau jangan-jangan harga dari mahkota itu udah perlahan-lahan mengikis jati diri Anda yang asli? Pada akhirnya, sumber-sumber ini ngingetin kita semua kalau penguasaan atas diri kita sendiri adalah satu-satunya investasi yang nggak akan pernah turun nilainya. Terima kasih udah dengerin pembahasan kita. Semoga insight ini ngasih Anda perspektif baru soal gimana Anda mendefinisikan arti kesuksesan yang sesungguhnya.